kepala negara, Ya, dia betul. presiden, dia panglima tertinggi. Sedangkan mereka ini, para jenderal, sudah disumpah untuk menghormati, untuk patuh kepada konstitusi. Ya. Tetapi dia juga kan, Trump juga disumpahnya untuk menjaga, membela, memelihara konstitusi. Nah, konstitusi mengamanatkan setelah nanti selesai formalitas, maka sidang gabungan Kongres dan Senat akan menyatakan dengan resmi siapa sebagai pemenang. Dalam hal ini Joe Biden, dia tidak bisa terima. Karena dia terus menganggap bahwa itu adalah satu kecurangan karena dia tidak pernah dalam hidupnya merasakan kekalahan. Karena biarpun dia kalah, biarpun dia gagal, itu selalu ditopang dan selalu dikatakan bahwa dia berhasil. Selalu dikatakan bahwa dia berhasil. New York, yaitu daerah-daerah miskin di New York. Brooklyn, daerah itu bukan daerah-daerah kaya yang mereka bangun di New York. Pada akhirnya ada Trump Tower memang itu. Tapi sebelum itu tidak ada. Itu tadi, Bang, kasino yang dibuatnya itu juga rugi. Iya, rata-rata gitu. Tadi, Bang, Nancy Pelosi sempat pidato. Dia menyinggung sedikit, barangkali hanya 3 kalimat tentang bagaimana membatasi langkah presiden yang kalah ya sebelum pelantikan. Ada 12 hari. Jadi harus ada dasar hukum untuk mengatakan mereka dia tidak bisa ngambil keputusan yang begitu seenaknya saja. Because you have to understand kan, Bang, nuclear head itu push buttonnya sama presiden kan. Kalau tombol nuklir itu kan di tangan presiden. Tapi dia melanggar semuanya. Konvensi yang ada konvensi. Misalnya, ketika masa jabatan Obama yang 8 tahun, 2 kali 4 tahun, tinggal setahun lagi, salah satu jabatan di Mahkamah Agung kosong. Semua mengatakan, secara etis, secara konvensi, etis dan lain sebagainya, tidak pantas kalau Obama mengusulkan calon. Karena nanti calon yang diusulkan itu biasanya yang pro kepada presiden yang mengusulkan. Pada saat peralihan kekuasaan ya. 2 bulan sebelum pemilihan presiden, dia mengusulkan seorang perempuan untuk menjadi anggota Mahkamah Agung Amerika. Kebetulan digantikan meninggal pula kan, yang wanita tua itu kan. Biasanya dibiarkan kosong dulu sampai nanti Joe Biden baru mengangkat atau mencalonkan karena itu harus disahkan oleh Senat. Tapi dia melanggar semua itu, melanggar semua itu dan dia tidak peduli. Nah, kalian mau ibarat orang kita bilang anjing menggonggong kafilah lalu. Dia tak peduli sama sekali. Karena ingat kan, waktu dia menyampaikan amanat nasional bulan Februari yang lalu, itu kan State of the Union. Amanat nasional itulah mengenai keadaan negara. Itu begitu dia memuji-muji dirinya sendiri, Nancy Pelosi sebagai ketua DPR lah, kalau ibaratnya DPR dan DPD, dia mengoyak. Pidatonya juga langsung. Dia koyak, dia robek. Iya, betul. Sampai begitu dan di tengah-tengah itu kan secara live, secara langsung disiarkan televisi. Itu juga keras, si Trump tidak mau menerima jabatan tangan Nancy Pelosi. Iya. Karena dia juga memang tidak begitu suka. Nancy Pelosi ini adalah seorang perempuan yang ketika masih muda dia punya anaknya 6 atau 8 itu. Susun paku cepat-cepat karena dia udah mau selesai punya anak, udah dia mau berkiprah dalam politik. Jadi dia itu juga luar biasa. Buruk, pokoknya dia kebut berapa, mau punya anak berapa, sekian, oke, nah kita punya anak sekian, ya selesai, nah habis, nggak ada lagi kita yang ngurus anak. Tapi tadi sempat abang lihat nggak bahwa judge untuk Supreme itu diganti banyak orang, Bang, kepala dari Supreme Court ya, kalau nggak salah. Nah, Supreme Court. Tadi si Biden memperkenalkan yang membuat kita tertarik dari Asia ini, ada pula satu orang India, wanita India dengan nama belakangnya Gupta. Nah, itu nama lumrah. Jadi India itu nama India itu pidato, orang India itu pidato. Dia menyampaikan visi misinya. Tapi ini nomini. Kamala Harris juga berdarah India. Betul. Ada gubernur kalau tidak salah Louisiana juga keturunan India yang kemudian oleh Trump diangkat menjadi kepala perwakilan tetap Amerika Serikat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi pada akhirnya dia juga mengundurkan diri sebenarnya. Dia juga orang India. Jadi banyak sebenarnya di Amerika itu sekarang orang-orang India yang mulai kelihatan ikut banyak, di dalam politik. Dalam segala hal lah, Bang. Kita masih ingat barangkali Zubin Mehta. Zubin Mehta, iya betul. Apalagi di Kanada. Di Kanada juga banyak sekali orang-orang India.
yang berperan dan menjadi menteri malahan, menjadi menteri di Kanada. Karena kenapa Bang begitu India itu? Sekarang kita lihat India sekarang bikin vaksin sendiri Bang untuk COVID ini. Ya, dan mereka mau jual eceran lagi. Ya, karena mereka juga, kita jangan salah ya. Itu ada satu angka di dalam matematika yang tanpa angka ini kita akan kesulitan. 0. Nah, India menciptakan 0. Tanpa awal, tanpa ujung. Dia circular, dia bukan linear. Terus, ya. Oleh Arab, ini diambil. Arab kasih 1 sampai 9, lalu dikasih 0. 1 tambah 0 jadi 10. 1 tambah 2, 0 jadi 100. Sedangkan kalau dahulu pakai sistem Romawi, pakai X, pakai C, pakai V, pakai I, itu kacau balau. Nah, India itu menciptakan 0 itu. India menciptakan 0. Dari sejak zaman dahulu, ada seorang misalnya negarawan India yang pernah mengatakan bahwa musuh dari musuh saya adalah sekutu saya. Ini kira-kira 3.000 tahun yang lalu dia katakan. Jadi India itu memang pusat dari itu. Mereka punya semacam tradisi. Kalau kita lihat misalnya, pembangunan gedung-gedung yang ada di India, walaupun itu terjadi di zaman Kesultanan Muslim, tapi toh pakai juga orang-orang India. Kita lihat Taj Mahal. Itu adalah gedung yang luar biasa. Bukan hanya nilai-nilai emosionalnya, karena itu dibangun atas dasar kecintaan seorang laki-laki, seorang suami kepada istrinya. Tetapi kalau kita lihat itu ada, misalnya dia lekuk, tapi kelihatannya sebagai datar. Aku berapa kali ke sana itu memperhatikan bagaimana orang di zaman kuda gigit besi bisa melakukan hal seperti itu. Lalu pergi ke New Delhi. Waktu New Delhi itu dikuasai oleh Muslim. Itu ada menara yang condong, lebih hebat daripada menara yang ada di Italia. Bisa. Itu luar biasa. Kemudian masjid yang mereka bangun, ya, ini ada cerita sedikit. Masjid yang dibangun di New Delhi itu luar biasa besarnya. Jadi pada satu kali kalau kita berkunjung ke sana, kita tuh biasanya dikasih kain. Mereka kalau pakai celana pendek dianggap tidak sopan dan sebagainya. Dalam Islam kan kita mesti tutup lutut kalau waktu salat. Jadi orang yang sana tuh dikasih pinjam kain begitu. Jadi waktu aku sedang melihat keadaan di halaman masjid yang begitu besar di New Delhi, aku lihat seorang India bergegas ke ujung masjid itu, di ujung ini tempat terbuka. Jadi ada masjid yang tempat tertutup dengan bumbungnya, atapnya dan sebagainya. Ada juga yang tempat terbuka. Jadi dia bergegas ke ujung tempat yang terbuka ini, di sana ada tembok dan ada parit kecil. Kalau misalnya hujan, air masuk ke sana, kan aku pikir apa yang dia lakukan? Dia datang bergegas ke ujung di sana. Lalu dia berjongkok, aku ikuti, aku lihat. Dia bawa bungkusan kecil. Rupanya dalam bungkusan itu ada gula. Lalu gula itu dia kasih kepada semut. Rupanya dia sudah boleh dikatakan saban hari kasih makan semut, makan gula kepada semut. Jadi aku lihat semut itu mengambil setiap butir gula, dibawa pergi ke sarangnya dan sebagainya. Aku tanya, ya mereka, dia katakan, mereka ini juga makhluk. Karena ada kelebihan gula, ya dia bawa sedikit gula ke sana. Jadi India itu sebenarnya memang hebat. Memang mereka itu hebat. Oleh sebab itu, sekarang saja kita tahu. Itu di Bangalore misalnya. Itu kan kebanyakan itu sudah macam Silicon Valley. Coba kalau dilihat di Silicon Valley di Amerika sana, banyak orang-orang India yang pintar-pintar. Karena secara matematika mereka hebat. Dulu pernah datang seorang perempuan India ke Melbourne ini. Dia membuat suatu demonstrasi bagaimana dia menambah dan mengurangi sekaligus 2 kolom. Satu di kanan, satu di kiri. Sekaligus. Jadi otaknya itu bisa dipisahnya. Otaknya itu dia pisah. Sekaligus perempuan itu. Menambah dan berkurang. Itu sangat luar biasa. Jadi kita tidak perlu heran. Dan mereka pekerja keras. Kita lihat mereka di Fiji. Mereka didatangkan Inggris dulu sebenarnya untuk bekerja di perkebunan tebu dan lain sebagainya. Tapi kemudian mereka di Fiji itu pernah salah seorang di antara mereka menjadi Perdana Menteri, jadi ribut. Karena penduduk asli Fiji tidak mau menerima. Kalau masuk ke Afrika, aku ketika merantau di Afrika, waktu masih tahun 60 ya, masih muda lah, masih umur berapa 22 tahun. Itu di mana-mana aku lihat orang India. Ketika Idi Amin
melakukan kudeta di Uganda Uganda. dan dia mengusir semua orang India, ekonomi Uganda hancur. Karena mereka yang pegang, orang India yang pegang perekonomian di sana. Jadi kalau kita masuk ke Mombasa misalnya di Kenya, itu bandar, kota pelabuhan namanya bandar, kita kenal dari bahasa Arab. Itu kita lihat itu di mana-mana orang India saja. Sekarang pun di Australia ini, begitu banyak dokter-dokter yang hebat-hebat itu orang India dan Cina. Betul. Salah seorang ahli bedah otak yang luar biasa itu Charlie Teo, itu orang Cina. Jadi memang hebat orang India itu, kita tidak perlu heran bahwa mereka itu ya tidak semuanya ya, dari kira-kira 1,2 miliar sekarang jumlah mereka. Itu sangat. Tapi ya, India itu tribe ya Bang, bukan dibikin zaman negara, padahal dia tribe ya. Dengan kata lain aku ingin mengatakan bahwa orang Pakistan itu juga orang India sebetulnya. Iya, betul India. Tapi kan India itu sendiri misalnya ada sampai sekarang di parlemen India itu, kalau kita pergi ke New Delhi, di parlemen India itu ada satu badan yang masih mengurus bagaimana supaya India ini punya bahasa nasional. Mereka itu hampir belum ada bahasa nasional secara resmi. Mereka lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Karena apa? Orang yang dari selatan itu mau pakai bahasa Madras. Ada Kerala, kemudian ada bahasa Panjabi, kemudian ada bahasa Bengali dan lain sebagainya. Jadi yang paling terkenal itu misalnya kalau Bengali itu adalah Rabindranath Tagore. Ya betul. Rabindranath Tagore ini punya universitas yang pernah menjadi cita-cita aku untuk bisa dapat beasiswa ke sana tapi tidak berhasil, namanya Shankadeketan. Itu kuliah di bawah pohon. Karena di sana panas sekali, jadi orang kuliah di bawah pohon. Nah, Rabindranath Tagore itu dianggap memang luar biasa sebagai seorang sastrawan, sebagai seorang pemikir, penulis, dan lain sebagainya. Dan banyak buku yang dia tuliskan. Hebat. Jadi memang orang India kita harus akui. Kita harus akui. Bahkan itu Bang, guru-guru itu, para guru, para arifin-arifin itu kan juga dari India. Kita lihat misalnya, kalau di Amerika yang terkenal Deepak Chopra. Kalau kita lihat dulu, itu adalah misalnya Jiddu Krishnamurti. Kemudian kita lihat lagi, para guru orang-orang arifin itu dari India juga. Pemikirannya luar biasa. Iya. Karena guru-guru aku juga orang India kan. Sekolah di Khalsa, di Medan. Karena itu sekolah yang paling murah. Jadi itu gabungan gurunya antara Tamil dengan Punjab, itu orang Sikh. Kalau kita kan salah dulu di Indonesia suka bilang orang Bengali gitu, yang berserban. Tidak. Bengali itu Bengal. Itu orang seperti yang sekarang ini Bangladesh, itu Bengali. Kalau mereka ini adalah orang Punjabi sebenarnya. Di Amritsar. Apakah Izhari tahu? Di Amritsar itu ada yang disebutkan the Golden Temple, ya, artinya kelenting emas. Di situ saban hari 1.000 orang, ya, kelenting kuil emas, 1.000 orang diberi makan saban hari, cuma-cuma, 1.000 orang tiap hari. Ada saja yang berderma. Dan sekarang kalau masuk ke Australia, apalagi di suatu tempat namanya Fountain Gate, ya, kira-kira di agak jauh ke timur sedikit. Ya, dari tempat kami, tempat kita ini agak dekat lah, kira-kira 15 menit sampai kalau dengan mobil. Itu di pusat pertokoan itu barangkali dari 10 orang yang masuk, mungkin 7 orang India. Begitu banyaknya mereka datang ke sini, dan mereka kemudian menetap, kemudian menjadi warga negara Australia. Dan luar biasa, sumbangannya juga hebat. Jadi baik di macam-macam bidang mereka itu hebat. Jadi kita tidak perlu heran. Nah, orang selalu mengatakan gypsy. Gypsy itu nomaden. Itu yang kebanyakan di Eropa. Banyak yang tidak tahu bahwa itu asal-usulnya dari India. Mereka dari India pergi ke Mesir. Mesir itu kan dalam bahasa Inggrisnya Egypt. Nah, dari Mesir mereka menyeberang ke Eropa, maka karena mereka dianggap dari Mesir, mereka disebutkan gypsy. Nah, sekarang ini orang-orang gypsy yang terutama banyak disebut orang Roma, yang berada terutama di Rumania, di Inggris, di mana-mana semua. Di Perancis, aku pernah waktu itu pergi ke Menara Eiffel itu, di situ berkeliaran semua. Berkeliaran Bang. Ya. Itu mereka juga berasal dari India. Jadi ketika Hitler mengatakan bangsa Aryan, itu bangsa India sebenarnya. Mungkin dia tidak tahu bahwa bangsa Aryan itu adalah bangsa India. Karena Hitler itu seorang yang sangat rasis. Nah, hanya yang hebat itu adalah orang kulit putih dari Jerman, itu saja yang dianggapnya hebat. Tapi dia tidak tahu Aryan itu sebenarnya dari India. Nah, kemudian memang terjadi pemisahan. Dan itu adalah suatu kejadian yang sangat menyedihkan. Karena begitu jutaan yang mati. Tetangga yang hidup begitu rukun, ya, satu sama lain, satu Hindu, satu Muslim. Ketika terjadi pemisahan itu, menjadi musuh yang sangat hebat. Betul Bang. Jadi kalau Abang bilang tadi ada
terjadi bagaimana dua keluarga yang bersebelahan dekat terpisah karena ada yang Pakistan, ada yang India. Nah, itu kan ditandai dengan agama, Bang. Yang satu Islam, yang satu kan Hindu. Kan begitu. Nah, jadi Abang kan pernah menyarankan aku agar menonton film Suitable Boy. Ya, yang ditulis oleh Vikram itu. Jadi aku lihat itu film itu luar biasa memang. Bagaimana cinta pun terhadang. Karena begitu dia bilang siapa orang itu? But he is a Muslim. Dia bilang he is a Muslim. No. Ibunya langsung marah. Tidak ada istilah itu. Padahal mereka dari ras yang bersama. Ras yang itu dia. Agama yang memisahkan mereka. Agama yang memisahkan mereka. Ceritanya bagus. Betul. Tapi di situ ditunjukkan juga bahwa ada yang sebenarnya punya toleransi yang sangat luar biasa terhadap Muslim dan Muslim terhadap Hindu. Ada. Ada. Gandhi ditembak karena dialah yang mengizinkan pemisahan antara Pakistan dengan India. Makanya dia dibunuh oleh orang Hindu, Hindu yang sangat-sangat fanatik. Itulah kejadiannya. Ya itu menarik sekali. Makanya aku mengusulkan karena itu dibuat oleh BBC juga. Jadi A Suitable Boy oleh Vikram Seth yang bukunya tebalnya sampai macam bantal itu. Tapi memang hebat, harus diakui. Masuk akal. Itu yang penting. Masuk akal itu yang penting. Dan kemudian Bang, penggambarannya juga, skenarionya, bagaimana mereka harus ambil garam, ambil apa, itu luar biasa. Cuman Bang, bagi aku endingnya agak anti klimaks. Akhirnya yang dia pilih yang tukang sepatu itu juga Bang. Iya betul. Yang sama-sama ya betul. Tukang sepatu ya. Tidak semua ending itu sesuai dengan keinginan kita. Kita maunya kan anak Islam itu Bang yang menang kan. Apa boleh buat. Itu barangkali memang begitu jadinya. Memang begitu ceritanya karena di sana itu sangat susah untuk melepaskan diri dari tribe itu. Itu sangat susah. Sangat berbahaya. Jadi itu pelajaran kita. Kalau bisa ada kesempatan tontonlah itu hanya 6 episode. 6 episode. Syukurlah kalau begitu kalau Izhari sempat menonton itu. Udah Bang, udah lihat. Sekarang yang aku lagi nonton ini The Crown. Tentang Ratu Elizabeth. Mulai dari dia lahir sampai bagaimana pamannya dulu kemudian menyerahkan tahta karena jatuh cinta kepada Wallis Simpson. Lagi lihat ini Bang, di episode seorang janda. Ya, 2 kali janda lagi. Wallis Simpson seorang janda. Ceritanya ketika dia sudah jalan dengan pangeran sama Edward, dia itu masih main sama tukang jual mobil bekas. Nah itulah, tapi kan namanya cinta. Cinta itu buta. Nah, jadi orang itu dan luar biasa juga kan dia serahkan itu kepada adiknya tahta itu. Tapi tidak banyak orang yang bisa mengatakan aku menyerahkan kerajaan untuk iya dahsyat. Walaupun dia minta semacam kompensasi Bang. Dia minta kompensasi biaya hidup dia. Nah, dia tidak ganggu. Tetapi bagaimanapun ketika adiknya meninggal, dia mulai berperan lagi karena Ratu Elizabeth itu adalah keponakannya. Nah, ini dahsyat. Tapi hebat itu. Edward ke-7 dengan Wallis Simpson waktu aku kerja di BBC, aku bikin suatu lagan suara. Banyak pendengar BBC ceritakan itu nggak percaya mereka. Masa katanya mau merelakan kerajaan hanya karena seorang janda dari Amerika yang cantik juga tidak begitu cantik. Tak cantik kali. Kalau digambarkan di situ ya. Cantik orang zaman dulu lah. Dan yang kita kagum di situ Bang begini. Kalau orang bilang love is a many splendor thing, itu betul. Cinta itu luar biasa antara dia dengan Wallis Simpson. Ada yang lain Bang, misalnya, yaitu adalah Anthony dan Cleopatra. Itu juga begitu. Yang paling klasik adalah karangan dari penyair yang Abang kagum itu Shakespeare, itu Romeo and Juliet. Nah, itu juga begitu. Nah, sekarang kadang-kadang terpikir Bang, aku nggak yakin ada cinta seperti itu lagi sekarang. Zaman sekarang ini. Mesti ada, tentunya ada. Cuman tidak diangkat lagi. Mungkin orang sudah tidak sanggup lagi untuk bersaing dengan Edward ke-7, tidak bersaing dengan Shakespeare, tidak bisa bersaing dengan
di bawah lindungan Ka'bah misalnya iya. oleh Hamka, ya itu sama saja kan? Tidak Karena bisa juga bercinta dengan iya, karena dengan tidak ada Shah lagi, Jahan. Bang. Tidak lagi cinta platonik itu nggak ada lagi. Cinta itu mesti pakai embel-embel gitu. Jadi kalau Love is a Many Splendid Thing, itu menariknya yang main William Holden sebagai wartawan yang dikirim ke Korea. Betul? Iya, iya, Nah, betul. perempuannya ya itu dia. Ya, Love is a many splendid thing. betul, Nah, luar biasa. ya betul. Jadi itu William Holden jadi wartawan waktu itu kita menonton bahwa dia dikirim ke Korea. Artisnya siapa ya waktu itu? Jones yang John Jones. ada lesung pipitnya, bukan? Ya. Ilaha illallah lupa. Ya, Tapi William Holden itu laki-lakinya Oh, gagah kali lu, Bang. Jones ya. Kalau nggak salah William Holden juga tampil di itu tuh, The World of Susie Wong ya. Tidak. World of Susie Wong itu kan yang ditulis oleh orang di Singapura itu. Iya, iya, iya. Yang main di sini siapa? Stewart Granger. Lupa saya. Oke. Lupa namanya. The World of Susie Wong. Love is a Many Splendid Thing juga oleh Susie Wong. Oleh yang menulis The World of Susie Wong. Oh iya. Dia orang dari Singapura. Dan waktu itu ceritanya kebanyakan di Hong Kong. Dari Hong Kong dia dikirim ke Korea. Ya, untuk itu. Luar biasa. Ya, betul. Ya. Nah, itulah. Jadi tua-tua begini masih ingat juga kalau cerita-cerita film-film yang berkesan seperti itu. Boleh juga, Bang. Nanti kita bikin lagi, kita bicara-bicara film zaman dulu. Kan dulu gagah kali kita ngeliat Charlton Heston itu di Ben Hur itu kan. Oh ya, Charlton Heston ya. Ini luar biasa. Terus betapa kita kagumnya dengan Kirk Douglas. Di dalam Spartacus. Kirk Douglas itu orang Cekoslovakia. Iya. Namanya bukan Kirk Douglas tapi dirubah. Ya, betul. Ada pula di Polucik. sini. Polucik istilahnya. Iya. Ya kan Spartacusnya, tapi hebat lagi dia main Gunfight at the OK Corral. OK Corral. Iya, oke. Itu juga. Iya. Betul. Hebat dulu bintang-bintang film. Kita tahu Burt Lancaster. Burt Lancaster, iya. Richard Widmark. Atletis dan lain sebagainya. Richard Widmark, ya. Hebat-hebat. Itu Robert Mitchum yang matanya sayu, katanya mata ganja kan? Betul. Semua orang isap ganja di Medan karena mau mata seperti Robert Sama, Mitchum. dan tidak harus ganteng, Bang. Yang jelek pun tampil. Misalnya siapa? Iya, betul. Yang paling jelek itu Jack Palance. Jack Palance. Muka jelek kali, tapi antagonis terus dia main kan? Jadi Bang, kita sudahi, Bang. Apa cerita kita? Terima kasih banyak. Oke, salam pada semua. Assalamualaikum.